but I don't fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care. Kasus pemeriksaan pajak terhadap PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Oke guys ya, kita akan membahas profil perusahaan PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Di sini PT Penerbitan dan Percetakan Sulawesi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya perusahaan ini beralamat di Jalan Andi Mapanyuki nomor 28, Kunjung Mae, Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kode pos 90125 dengan nomor telepon 0411 872 939. Perusahaan ini mencetak dan menerbitkan buku, makalah, dan lain-lain, dan juga tabloid. PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1953, yang dimana bertepatan pada perayaan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya slide yang akan dibahas oleh Muhammad Rizkilah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas kasus PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Sehubungan dari sumber kasus pidana pajak oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, berikut ada beberapa pembahasan hal-hal yang terkait dalam kasus ini yang dilanggar oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi terhadap mekanisme tentang perpajakan. Poin pertama yaitu secara sengaja tidak melaporkan SPT tahunan perusahaannya ke kantor pajak setempat. Kemudian yang kedua adalah secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. Kemudian yang ketiga, menyebabkan kerugian pada negara. Yang keempat yaitu pidana hukum yang harus diterima oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Dari poin-poin yang keempat di atas kita dapat melihat betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Penerbitan dan Percetakan Sulawesi ini, di mana atau PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi ini, di mana di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh PT tersebut, karena sebagai warga negara yang baik kita pun harus menaati peraturan atau perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu kita sebagai wajib pajak harus sadar akan apa yang telah diperintahkan oleh oleh negara, sebagaimana itu kewajiban kita untuk membayar pajak. Nah, dari ulasan tersebut kita dapat melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh PT tersebut. Kemudian seharusnya kita dengan melihat kondisi seperti itu, kita harus bisa lebih sadar akan hal-hal seperti pajak dan lain sebagainya, agar kita menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada upaya yang akan dilakukan oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal. Pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi sebagai usaha-usaha yang rasional untuk dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana atau hukum pidana, tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundingan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Untuk itu kita harus lebih care terhadap sesuatu yang emang kewajiban dari kita, yaitu membayar pajak.
sebagaimana kita kan warga negara yang baik, jadi kita harus taat juga kepada peraturan, kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan hasil pengamatan kasus percetakan dan penerbitan Sulawesi. Selanjutnya ada hasil pengamatan kasus PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Yang poin pertama, perlunya sosialisasi oleh pihak yang terkait, dalam hal ini kantor pajak terhadap keseluruhan wajib pajak, yang mana setiap adanya pembaruan ataupun informasi yang terbaru mengenai pelaporan perpajakan ataupun hal yang berhubungan dengan kewajiban wajib pajak. Yang kedua ada kesadaran wajib pajak yang perlu dipupuk kembali, mengingat dengan maraknya kasus pajak yang beredar dari tahun ke tahun, seperti halnya kasus pajak dalam pembahasan ini menimbulkan kerugian negara yang berdampak pada kelangsungan pembiayaan maupun pendapatan negara. Yang terakhir ada pengawasan sangat perlu apabila adanya tindakan kasus penyelewengan terhadap mekanisme perpajakan yang harus diterapkan oleh keseluruhan wajib pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya akan menyampaikan tentang kronologi kasus pidana pajak PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Yang pertama ada identifikasi masalah kasus. Mantan Dirut PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi Beni Indramanuhua akhirnya resmi menjadi tersangka kasus tunggakan pajak. Beni Indramanuhua terancam pidana 10 bulan dan subsidiari 4 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Beni Indramanuhua terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan suatu pemberitahuan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jaksa mendakwa Beni Indramanuhua dengan pasal 39 ayat 1 huruf B dan G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp816.675.458 subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan pengadilan terhadap kasus ini. Pada tanggal 3 September 2014 dilakukan persidangan dengan agenda sidang yaitu pembacaan tuntutan. Di sini jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan terdakwa Beni Indramanuhua agar terbukti bersalah secara sah. Pada tanggal 15 Oktober 2014, sidang kedua dilaksanakan dengan agenda sidang yaitu pembacaan keputusan, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa Beni Indramanuhua terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan dengan denda 1 miliar, subsidiar 4 bulan kurungan. Analisis kasus PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi. Tindakan perpajakan yang dilakukan oleh PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi adalah dengan sengaja dan sadar tidak menyampaikan SPT badan tahunan pada tahun 2006, serta tidak menyetor dan melaporkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan. Atas tindakan tersebut, PT Percetakan dan Penerbitan Sulawesi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak serta sanksi perpajakan. Putusan pengadilan terhadap kasus ini. Pada tanggal 3 September 2014 dilakukan persidangan dengan agenda sidang yaitu pembacaan tuntutan. Di sini jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan terdakwa Beni Indramanuhua agar terbukti bersalah secara sah. Pada tanggal 15 Oktober 2014, sidang kedua dilaksanakan dengan agenda sidang yaitu pembacaan keputusan, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar
menyatakan bahwa Benny Indramanuhua terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan dengan denda 1 miliar, subsidiar 4 bulan kurungan. Jadi dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data atau untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan yang lainnya. Demikian pemaparan dari kasus ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah wawasan, khususnya untuk kesadaran pelakuan pajak terhadap kita dan wajib pajak. Bahwasanya pentingnya kepatuhan tentang tata cara perpajakan yang berlaku. Dan kami mohon maaf apabila dalam pengambilan video ini banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.